Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bersama saya Muhammad Mizan Salam dan ini 08011180429616. Mahasiswa Unsri jurusan Matematika. Ini adalah mata kuliah Alpro tahun 2025. Saya mempunyai tugas yaitu untuk membuat sebuah program untuk menghitung deret penjumlahan berpangkat faktorial. Jadi satu faktorial ditambah dua pangkat dua faktorial tambah tiga pangkat tiga faktorial dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi ini dia codingannya. Ya. Dan ini adalah algoritma deskripsinya. Kita baca dulu algoritma deskripsinya. Ini apa? Jadi program ini meminta pengguna memasukkan sebuah angka yang menunjukkan banyaknya deret yang ingin dihitung. Setelah angka dimasukkan, program akan memanggil fungsi hitung untuk melakukan proses perhitungan. Di dalam fungsi hitung, program pertama-tama akan memeriksa apakah nilai input sama dengan 1. Jika iya, maka hasilnya adalah 1. Jika tidak, program akan memanggil fungsi faktorial untuk menghitung nilai faktorial dari angka tersebut. Jadi pertama-tama tuh kita masuk ke fungsi hitung dulu, baru ke faktorial dan ke pangkat. Ya. Setelah melakukan pangkat, hasilnya akan ditambahkan secara rekursif dalam pemanggilan fungsi hitung dengan nilai satu angka lebih kecil. Jadi nanti hitung faktorial pangkat hitung. Ya, alurnya gitu. Setelah melakukan pangkat, hasilnya akan ditambahkan secara rekursif dengan pemanggilan fungsi hitung dengan nilai satu angka lebih kecil. Proses ini akan terus berjalan sampai nilai angka menjadi 1. Di dalam faktorial, program menghitung hasil perkalian angka dengan nilai faktorial dari angka sebelumnya hingga angka tersebut dengan 1. Sedangkan di dalam fungsi pangkat, program menghitung nilai pemangkatan angka sebanyak nilai pangkat yang ditentukan hingga nilai pangkat menjadi 0. Setelah semua proses selesai, program akan melakukan hasil akhiran yang selesai. Oke, ini adalah flowchart-nya. Ada 4 ya berarti ya. Ada fungsi faktorial, pangkat, dan hitung, serta terakhir adalah main. Jadi kita mulai dari main dulu. Jadi main ini kita masukin angka berapa nih, kita 3 aja lah, 3. Misal kita input 3. Udah 3 nih di sini. Kita akan masuk sini. Ada deklarasi variabel A. Nah, nanti A itu isinya ya ini, hitung N. Nah, hitung N ini kita manggil ini. Nah, ini kita manggil ke sini. Jadi dari hitung N ini kita naik dulu ke sini. Ya, naik dulu ke sini. Kalau udah naik, hitung integer A. Nah, jadi di dalam factorial ini, nah, itu ada variabel sum, hasil underscore pangkat, dan hasil. Kalau misal A-nya sama 1, maka ini hasilnya 1. Tapi karena A tadi kita inputnya 3, maka ya jangan 1. Langsung turun ke sini. Else ya. Else sum sama dengan faktorial A. Nah, karena kita ada faktorial A ini, dia pemanggilan ya. Dia manggil lagi ke sini. Tuh, ke atas dulu kita. Faktorial A. Faktorial A. A-nya tadi 3, berarti naik ke sini. Faktorial integer F. F-nya ini jadi 3. Dan ini ada integer M. Betul deklarasi M ya. Variabel M nambah variabel M. Kalau misal F-nya sama dengan 1, maka jawabannya ya F itu sendiri atau 1. Tapi karena F-nya itu 3, maka 3-nya di sini. 3. 3 dikali faktorial F kurang 1. 3 dikali faktorial F kurang 1. Nah, F kurang 1, 3. Baik, 3 kurang 1, 2. Maka faktorial 2. Faktorial 2 naik lagi ke sini. Ya. Karena ini 3 kali 2, ya 2. Berarti 2, masuk lagi ke sini, cek, 1, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau udah 1 F-nya, maka dia return F. Dan selesai, dia keluar. Ya. Integer M.
M-nya kemana? M-nya ke sini, ke sum. Ya. Faktorial A, 3 kali 2 kali 1, 6. Nah, berarti sumnya sama dengan 6. Sudah sumnya sama 6, kan di sini ada pangkat A, sum. Pangkat A, sum itu ada di sini. Jadi X-nya itu sebagai A dan Y itu sebagai sum. A-nya tadi 3, X-nya itu 3, dan Y sum itu tadi 6. Berarti 3,6. Ya, 3,6 berarti 3 pangkat 3 faktorial ya 3 pangkat 6 gitu. Ya, itu penjelasannya. Dan ini adalah integer P. Integer P itu berarti variabel P. Nah, ini sumnya itu kan 6. Berarti otomatis syarat ini nggak memenuhi dong. Nah, pangkat. Nah, ini. Karena sumnya itu 6, berarti dia false kan. False masuk ke sini. Return P. Nah, P X dikali pangkat X, Y kurang 1. X-nya tadi itu 3, berarti 3 dikali pangkat X, Y ke 1 ini kan tadi kan 6. 6 kurang 1 jadi 5. Naik lagi ke sini. Gitu. Jadi 3 pangkat 6 itu 3 dikali 3, 3, 3, 3, 3, 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sampai 6 kali. Atau enggak sampai 0 dah. Ya, sampai 0. Kalau misal Y-nya itu 0, berarti 3 kali 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 1. Ya. Udah selesai. Dapat pangkatnya berapa, hasil pangkatnya P. Ya, disimpan ke variabel P. Maka keluar ke hasil pangkat. Jadi pangkatnya ini tadi 3 pangkat 6 kan. Hasil dari 3 pangkat 6 akan masuk ke dalam variabel hasil pangkat. Nah, dan hasil pangkat ini tadi ya, akan ditambahkan dengan hitung A,1. Nah, itu baru 3. Sekarang hitung A,1. A-nya itu 2. Berarti A-nya itu 2. Masuk lagi ke sini. Gitu. Jadi itu bolak-balik. Kita kehitung dulu. Sudah kehitung, kita cek dulu faktorial berapa. Kalau 2 ya otomatis 2 faktorial 2. Berarti 2 pangkat 2 faktorial. Masuk ke pangkat dan masuk ke hitung lagi. Sampai selesai. Ya, sudah sampai selesai. Hasilnya ini tadi masuk ke variabel ini, return hasil. Sudah return hasil, balikin lagi ke sini. Tuh. Hasilnya itu ini. A ya. A. Jadi A ini sama dengan hasil gitu. Ya. Jadi misal kita masukin 3. Nah, 3. 3 pangkat 6 itu kalau nggak salah 700-an. Berapa ya? 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 2 itu 4. 1 tambah 4. 1 tambah 4, 5. Berarti 729 ini. Ya. 3 pangkat 6 itu 729. Ya. Ya benar. Udah. Jadi itu dia tadi. Ini kelihatannya panjang ya, tapi ya memang panjang karena alurnya bolak-balik. Kita ke in-main dulu, habis ke in-main kita ke fungsi hitung. Udah fungsi hitung kita ke ke faktorial, habis faktorial kita ke pangkat, dan habis pangkat kita balik ke hitung lagi sampai selesai. Gitu. Jadi prosesnya panjang. Konsepnya fungsi faktorial sudah dijelaskan. Ya, itu dia. Ya, itu dia penjelasan untuk program menghitung n pangkat n faktorial. Ya, apabila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.